Jangan bersandar pada harta dan kekayaan karena itu bisa hilang dalam sekejap. Bahkan ketika orang terbaring sakit, engkau tidak bisa lagi menikmati hartamu. Hidup ini sebuah kesia-siaan. Saya kemarin ditelepon seorang pendengar di channel YouTube saya. Ibu bisa doakan saya enggak? Kapan ibu ada di Jakarta? Ibu saya tunggu. Saya bilang saya lagi pelayanan di Sukabumi. Kapan ibu pulang ke Jakarta besok? Ibu tolong ke rumah saya. Ibu saya kemarin udah keluar dari rumah sakit. Dokter sudah tolak semua obat anti sakit sudah tidak mempan. Saya kena cancer dan kanker itu menyebar sampai ke seluruh tulang-tulang saya. Dan sudah dikasih obat anti sakit, tidak mempan semuanya. Saya nggak bisa tidur, setiap malam hanya merintih kesakitan. Kalau bisa mati, saya pengen mati. Lalu saya datang ke rumahnya, umur 43 tahun. Dia bilang sejak saya dibesarkan dari kecil, saya kehilangan yang namanya relationship dalam sebuah keluarga. Kami tidak punya hubungan, Bu. Papa mama saya tiap hari berantem. Saya punya saudara 4, kami bersaudara. 4-empatnya jatuh dalam narkoba. Kenapa? Di rumah ini tidak ada yang namanya kasih, tidak ada yang namanya hubungan. Semua jalan sendiri-sendiri. Sampai akhirnya saya kena penyakit ini. Saya kehilangan banyak waktu di dalam hidup saya. Saya cari uang, uang, dan uang. Dan ketika saya sekarang terbaring sakit, dia bilang, ibu tahu benar Alkitab dan Rasul Paulus berkata, orang yang sudah mengalami penderitaan badani itu sudah berhenti berbuat dosa. Jangan sampai Tuhan izinkan kita begitu. Dia bilang itu artinya, Bu, apa yang saya alami sekarang, kesakitan sampai ke dalam tulang-tulang saya. Saya sudah tidak bisa berpikir dosa lagi, Bu. Setiap malam di ranjang saya hanya menangis dan menyerahkan hidup saya kepada Tuhan. Saya telah kehilangan banyak waktu di hidup saya. Saya kehilangan banyak momen di dalam keluarga saya. Jangan engkau terus cari uang sampai hubunganmu tidak ada hubungan lagi dengan anak, dengan papa, dengan suami, istri. Semua saling diam. Lalu semua mencari hidup masing-masing. Kenapa saudara? Karena kehilangan banyak waktu di dalam hidup mereka. Apa yang kita cari di dunia ini? Bahkan untuk bisa menikmati kekayaanmu, engkau butuh anugerah Tuhan. Orang yang tidak mengenal kehendak Tuhan itu adalah orang yang bodoh, kata firman Tuhan. Mari kita pergunakan waktu hidup kita untuk melakukan kehendak Bapa. Apa itu kehendak Bapa? Engkau hidup rukun bersama di dalam rumah tanggamu. Apa itu kehendak Bapa? Engkau melayani Tuhan di dalam kehidupanmu. Kenapa kita harus dekat dengan Tuhan? Itu bukan untuk kepentingannya Tuhan. Bukan Tuhan itu yang terlalu gila-gila mau cari kita. Enggak. Kenapa kita harus dekat dengan Tuhan? Itu untuk kepentingan kita. Supaya hidupmu di dunia ini bisa berbahagia kalau engkau dekat dengan Tuhan. Bahkan orang yang dekat dengan Tuhan akan mampu berkata, bagiku mati adalah sebuah keuntungan. Kalau aku hidup, aku mau hidup bagi Kristus. Tidak ada yang perlu kita takutkan waktu kita dekat dengan Tuhan. Amin saudara. Karena sudah terlalu banyak waktu yang engkau pakai untuk melakukan keinginan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Engkau hidup dalam rupa-rupa keinginan. Hati-hati. Keinginan yang salah bisa membawa hidup kita di dalam malapetaka. Hati-hati kalau dengar seminar motivator. Karena banyak orang dengar seminar motivator, tapi ternyata imannya tidak nyampe. Akhirnya jadi apa? Gila. Kita dipaksa untuk mengikuti keinginan-keinginan sesaat. Mari kita mulai belajar berserah kepada Tuhan. Dan berkata, Tuhan pimpin kami untuk hidup menurut keinginan Tuhan. Itu tadi yang saya bilang, hidup ini bukan soal mencapai semua yang kita inginkan. Tapi kita harus mencapai apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Dan seringkali untuk melakukan keinginan Tuhan itu tidak enak bagi daging kita. Tujuan hidup kita di dunia ini adalah dibentuk menjadi serupa dan segambar dengan Kristus. Bukan menjadi wah, bukan jadi sombong, bukan karena kita memiliki banyak yang kita punya, enggak. Tapi ketika kita bisa menjadi serupa dan segambar dengan Kristus, kenapa? Karena waktu Yesus datang, dia hanya mencari orang yang serupa dan segambar dengan dia. Dan untuk menuju ke arah sana ada banyak hal daging yang harus kita matikan. Kita perlu terus berdoa, perlu terus bergumul. Kenapa istri dan suami harus tunduk kepada firman? Karena itulah yang bisa mencocokkan kita. Makanya yang muda-muda di sini dilarang keras berpacaran dengan yang tidak seiman. Jangan bilang cinta itu buta, jatuh cinta itu melek.
Kalau udah nikah baru buta lah kau. Sudah tidak bisa lagi diganti-ganti. Jadi waktu jatuh cinta melek, buka mata lebar-lebar. Saya itu saudara, untuk bergumul, ini lagi bahas tentang roh, jiwa dan tubuh tadi. Untuk bergumul membentuk saya menjadi orang yang halus, ya, itu tidak semudah yang saudara pikir. Kita dari Indonesia bagian timur sana nggak tahu ya, kalau ngomong kenceng, pokoknya agak-agak kasar lah budaya kita. Mungkin karena kebanyakan makan cabai, nggak pernah makan kecap. Ya, saya waktu menikah sama suami saya, makanan kita itu, ya saya pertama menikah sama dia, saya masak ayam saudara. Saya masak 2 macam, ayam rica dan ayam kecap. Ayam ricanya cabenya 1 kilo. Saya bikin ayam kecapnya sebotol. Kami duduk satu meja makan bersama. Jadi kami bagai sepasang sepatu, selalu bersama tapi tidak bisa bersatu. Lalu sama satu kali saya pikir kalau kayak gini terus stres juga saya masak 2 macam terus. Saya coba combine aja. Bikin ayam rica kasih kecap 1 botol. Lalu saya makan, wih pedesnya dapat tapi manis sekali. Suami saya bilang manisnya dapat tapi pedesnya minta ampun. Ya tapi itulah ya. Sekarang terjadi kemana-mana kalau makan saya cari kecap. Suami saya cari cabai, tapi bukan cabai-cabean. Lalu saudara, menurut saya pembentukan karakter itu saya setengah mati. Nggak usah bicara yang jauh-jauh, dari cara ngomong ini loh, mau direndahkan, itu susah. Makanya saya bilang sama suami saya gini, Tuhan tuh kan cari orang yang lemah lembut katanya. Yang masuk surga itu orang yang lemah lembut. Saya bilang sama suami saya, berarti enak banget ya orang Solo, Jogja, Magelang tuh masuk surga semua. Masa kita orang Sulawesi, Ambon, Medan, Batak di sana nggak masuk surga? Lalu saya temukan jawabannya. Ternyata yang Tuhan cari itu bukan yang lemah lembut omongannya. Amin. Kenapa orang-orang di Solo itu, saya ini sekarang banyak mempelajari psikologi saudara, tentang kejiwaan. Kenapa? Karena saya banyak berhadapan dengan jiwa. Anda ini adalah jiwa-jiwa. Alkitab nggak pernah berkata selamatkan orang, enggak, selamatkan jiwa. Jiwa itu adalah perwakilan untuk seorang pribadi di Alkitab. Nah sampai satu kali saya itu belum menjadi jawaban. Saya kadang berbantahan sama suami saya, ya berarti enak banget loh orang Solo, Jogja, gini-gini karakternya bagus-bagus. Jadi begini saudara, kenapa orang Solo itu bisa, jujur aja ya, kita di Jakarta itu bertemu dengan bermacam suku, bangsa dan bahasa ada di Jakarta. Ya kita kumpul di satu komunitas itu ada Ambonnya, ada Bataknya, ada Manadonya, ada Timornya, ada Kupangnya. Kalau di sini kan Solo semua, rata-rata kebanyakan Solo ini ya. Di antara semua karakter itu saya senang kalau ketemu orang Solo. Orang Solo itu kayaknya sopan-sopan, benar nggak? Kita injak kakinya aja, permisi mbak, kaki saya di bawahnya kakinya mbak. Oh masih dipakai, saya bilang gitu. Kirain udah nggak dipakai. Coba saudara injak kakinya orang Ambon, dia angkat di keras saudara. Ya, dia bilang lamain lagi 5 menit, saya tonjok mukamu. Jadi memang saya itu melihat karakter orang Solo itu di Jakarta tuh terbilang bagus lah, ya, yang paling bagus beretika. Kalau kita ngomong beretika, suami saya kalau dia ketemu orang, saya itu kalau nggak senang sama orang saya nggak senang. Ya, saya nggak bisa munafik ketemu orang yang saya nggak senang terus. Saya tidak bisa saudara. Pasti terlihat dari muka saya gitu ya. Pernah tuh ada orang yang jahat banget ketemu saya salaman, sialan Bu Dewi, saya bilang lu nggak usah munafik ya. Kalau di belakang saya jahat, di depan saya lu pura-pura baik. Begitu saya, tapi suami saya itu bisa loh ketemu dia. Baik, kabar luar biasa. Aduh saya tuh sampai, ya kok bisa ya kamu ya? Memang orang Solo. Nah kenapa etika itu terbentuk? Itu karena dari nenek moyang. Turun temurun. Bapak ibu jangan kaget kalau saya sama mami saya sesekali bercanda, saya bisa panggil nama mami saya. Saya bisa panggil nama dia, Gerda, weh. Dia gini, weh. Di sana kita biasa, itu budaya. Saya waktu pertama kali nikah sama suami saya, lah kan saya akhirnya terkontaminasi bahasa Jawa. Jadi saya juga terpengaruh bahasa Jawa, tapi masih ada nada Sulawesi. Jadi saya telepon mertua saya, Mak, ya, kowe wis makan belum?
Ada teman pelayanan orang Solo di samping saya, dia bilang gini, telepon siapa itu? Mertua saya. Mertua di telepon nanya gitu? Oh, emang kenapa? Ya kan saya nanya dia udah makan apa belum? Nggak boleh loh. Loh kenapa nggak boleh? Di Solo itu kalau bicara sama yang lebih tua nggak boleh pakai kue. Lah terus pakai apa? Harusnya nanya gini, Bu, panjenengan sampun dahar, aduh rempong ya saudara ya. Kayaknya lebih gampang belajar bahasa Inggris ya daripada bahasa Solo ya. Jadi saya itu setiap kali ngomong bahasa Jawa, karena kan saya terkontaminasi orang di sekeliling saya semua bahasa Jawa. Jadi kadang-kadang ketemu orang tua apa, piye Bu kabar ya ibu ya saiki ya. Suami saya gini, say, mending kamu ndak usah pakai bahasa Jawa. Lah terus piye? Saya stres saudara. Ya karena, aduh memang susah akhirnya. Saya lama jadi pergumulan saya. Enak banget orang yang tinggal di Solo, Jogja, Magelang, mereka masuk surga mulus. Baik-baik semuanya. Kemarin saya dapat jawaban. Saya ke Surabaya pelayanan, dijemput sama teman saya. Lalu teman saya bilang gini, Dep kita doain temanku ya. Kenapa suaminya itu bukan Kristen, tapi istrinya ini udah jadi Kristen. Nah istrinya ini dimarahin kalau ke gereja, tapi kemarin suaminya itu jatuh dari lantai rumah mereka 7 meter, jatuh ke bawah. Terus ya ada terjadi beberapa perubahan lah. Kita datang ya. Oke saya bilang, ada waktu nih. Teman saya itu telepon temannya, halo Ci. Ada di rumah enggak? Ada. Saya mau ke situ bawa pendeta. Oh iya, kita datang saudara. Sampai di sana ibunya itu buka pagar, dia kaget lihat saya, dia bilang, ini Bu Debbie Basir ya? Saya bilang, kok tahu? Dia bilang, saya tadi malam barusan nonton YouTube-nya Ibu. Tolong di sini yang belum subscribe. Channel YouTube saya Debbie Basir TV, like, share dan komen. Jangan lupa subscribe dan pencet tombol lonceng. Supaya Anda mendapat pemberitahuan. Lalu dia kaget saudara, Bu Debbie, aduh Ibu puji Tuhan. Dia bilang sama temennya, kok kamu gak ngomong sih? Ya udah surprise. Lalu kita ketemulah ya sama suaminya. Dia bilang gini, Bu, suami saya ini orangnya itu kan orang Jawa saudara. Ya karakternya ya begitu, baik, ramah, gak pernah marah, sayang sama saya tuh gak boleh ke pasar sendiri. Pokoknya kalau subuh saya jam 5 itu dia sebelum berangkat kantor dia harus nganterin saya ke pasar. Tapi Bu setelah dia jatuh, karakternya, pribadinya, perilakunya berubah 180 derajat. Dia jadi jahat, dia jadi cuek, dia jadi kasar. Bahkan pernah Bu karena salah ngomong di mobil dia turunin saya di pinggir jalan. Sejak jatuh. Terus saya bilang sama ibu itu, ibu udah tanya sama dokternya kenapa? Dokternya bilang gini, iya Bu, dia sih otaknya nggak apa-apa kemarin waktu kita lihat, cuma syaraf kepribadiannya memar. Syaraf kepribadiannya memar, cuma memar toh. Syaraf kepribadiannya memar. Ternyata manusia itu punya syaraf kepribadian. Wow, Tuhan tuh dahsyat loh. Saya bilang lalu dokternya ngomong apa? Untung dokternya nggak bilang jatuhin lagi Bu. Jadi kata dokter dia jatuh kebentur, syaraf kepribadiannya kena, tapi enggak gila. Saya bilang itu bagusnya yang kena begitu orang Ambon atau orang Sulawesi. Jadi yang tadinya jahat, garang, kasar langsung jadi iya apa kabar. Kan bagus banget ya saudara. Apa perlu kita dorong? Biar jatuh gitu ya. Lalu dia tanya, saya tanya, Bu, terus ibu tanya nggak sama dokter itu ada obat nggak untuk itu? Sudah saya tanya Bu, dokternya ngomong apa? Tidak ada obatnya, tapi syaraf kepribadiannya harus disetting ulang. Nah bingung lagi kan? Disetting ulang. Lah makanya Bu Debbie saya juga bingung, kalau komputer kita setting ulang gampang. Ya, mobil kita setting ulang bisa, mesin. Lah otak syaraf kepribadian disuruh setting ulang. Tapi Tuhan tuh dahsyat loh. Saya nih hari-hari ini lagi banyak belajar tentang jiwa. Tuhan kasih jawaban. Makanya saya itu nggak pernah menolak kalau orang bilang, Bu doain ya. Saya kemarin tuh pelayanan di satu tempat saudara, lagi pelayanan di telepon orang konseling. Pendetanya di samping saya telepon, iya Bu, nanti saya sampai Jakarta saya besuk ya, kasih alamatnya aja. Terus dia tanya, Bu, Ibu masih besuk-besuk orang begitu? Iya, masih datang, apalagi jauh-jauh. Iya Pak, Jakarta tuh jauh banget. Kita kalau mau pergi doain orang dari tempat saya Jakarta Selatan mau ke Cinere itu bisa 2 jam. Ibu masih pergi? Iya pergi. Loh kenapa? Saya enggak mau loh Bu. Lah kan pekerjaan kita hamba Tuhan itu. Tapi ternyata waktu kita pergi itu kita dapat banyak pengalaman loh.
Kita dapat ilmu loh dari setiap orang yang kita layani. Akhirnya saudara, dia tanya sama saya, Bu, setting ulangnya itu gimana, Bu? Nah ini kan ibu hamba Tuhan, saya udah tanya dokter angkat tangan loh. Menurut ibu gimana, apa yang harus saya lakukan? Saya dapat jawabannya. Roma 12 ayat 1 dan 2. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Budi itu secara kepribadian kan. Dalam jiwa manusia itu ada pikiran, perasaan dan kehendak. Berubahlah oleh pembaharuan budimu supaya engkau bisa mengerti mana kehendak Allah, apa yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Itu namanya setting ulang. Bagaimana caranya? Dia tanya. Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-8 di sana dikatakan begini. Yosua, Tuhan berfirman, jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini siang dan malam. Renungkan itu siang dan malam. Ternyata saya bilang gini, Bu, untuk bisa menyeting ulang secara kepribadian suamimu, yang pertama dia harus tahu dulu dia sakit. Kita nggak mungkin berubah hidup kita kalau kita nggak tahu kita ini harus berubah. Ada banyak orang terus hidup dalam dosa, tapi nggak sadar-sadar, dia pikir itu udah bagus. Dia jalan terus begitu, dikasih tahu nggak? Menurut saya jadi apa adanya. Hei, jadi apa adanya iya, tapi apakah itu menurut kehendak Tuhan atau bukan? Lalu saudara, ya saya bilang, Bu, dulu saya ini karakternya dulu hancur loh. Saya hidup nggak kenal Tuhan, saya hidup ngikuti dunia, saya tukang berantem, saya pukul-pukulan sama adik saya yang laki-laki badannya tatoan. Hancur karakter saya. Tapi ketika saya mengenal Tuhan, saya mulai baca Alkitab kan. Jangan kalah dengan kejahatan, tapi kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Saya hafalin ayat itu, saya perkatakan tiap hari. Saya renungkan itu siang dan malam. Ketika ada orang bikin jahat, ayat itu keluar. Jangan kalah dengan kejahatan, tapi kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Lalu saya mulai berubah. Jangan marah karena amarah itu mengerjakan sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saya mulai berubah. Itu namanya kita menyeting ulang. Kenapa penting kita menyeting ulang jiwa kita? Waktu manusia mati yang tadi dikatakan tubuh kembali menjadi tanah. Roh manusia kemana? Kalau kita mati nanti roh kita kemana? Kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Pengkhotbah 12 ayat yang ke-7. Debu kembali menjadi tanah, roh kembali kepada Allah. Karena roh itu bagian diri Allah dalam diri manusia. Ketika Tuhan menghembuskan nafasnya, kita dikasih roh. Roh itu baik, semua manusia punya roh yang sama, yaitu gambar diri Allah. Lalu jiwa kita kalau mati kemana? Ayo, kalau kita mati jiwa kita kemana? Pikiran, perasaan dan kehendak. Jiwa bicara tentang pribadi. Jiwa yang ada dalam saya ini ya Dedi Basir nih. Yang ada sama saudara itu jiwanya saudara. Alkitab berkata, Yesus bilang jiwa kita akan dihakimi. Yang akan menderita penyiksaan nanti di neraka itu jiwa. Ya, makanya Alkitab bilang kita harus mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Di dalam jiwa manusia ada pikiran, perasaan dan kehendak. Perasaan itu yang bisa rasa sakit, nanti yang akan dihakimi. Yesus berkata, jangan kamu takut kepada mereka yang hanya berkuasa membunuh tubuh, tapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah kepada Dia yang berkuasa membunuh tubuh maupun jiwamu di dalam neraka. Jadi betapa penting jiwa kita kan? Makanya jangan mau jadi orang yang sakit. Saudara pikir orang sakit jiwa itu yang lari-lari di jalan, buka-buka baju? Enggak. Orang yang sakit jiwa itu ya marah-marah itu sakit jiwa. Bilang kanan kirimu, jangan marah-marah lo, sakit jiwa. Dikit-dikit tersinggung tuh sakit jiwa. Tapi masih stadium awal. Benar. Ya, makanya jiwa ini harus saudara kendalikan. Kenapa? Ya, jiwa ini yang akan kita pertanggungjawabkan nanti di hadapan Tuhan, yang akan dihakimi nanti jiwa kita. Saya berdoa supaya kita semua di sini, ya saya tidak tahu kenapa ini saya lari pembahasannya ke sini, tapi ini penting saudara ya. Saya tadi mau menyampaikan ada 1000 poin padahal, tapi karena waktunya sudah selesai, ya jadi cuma bisa dapat 1 poin loh hari ini, padahal ada banyak poin. Pergunakan waktumu untuk apa? Isi jiwamu dengan firman Tuhan. Ya, kenapa tahun depan itu adalah tahun yang kita belum tahu apa yang akan terjadi. Tapi satu hal pasti Alkitab berkata, akan datang masa yang sukar. Semakin tua bumi ini, semakin sukarlah hidup kita. Tapi orang yang percaya kepada Tuhan akan tetap hidup sampai selama-lamanya.